Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau share ke teman-teman sekalian bagaimana caranya kita bisa mengupdate file CV kita atau menginstalkan game ke Nintendo Switch kita hanya melalui media HP. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya PC, belum punya laptop, atau sedang berada di kondisi yang kurang memungkinkan kita untuk mengakses PC atau laptop, saya harap video ini akan berguna ya. Saya disclaimer dulu, HP yang saya maksud di sini adalah HP Android ya. Jadi kalau teman-teman mungkin HP-nya ada yang pakai iPhone, saya mohon maaf, belum bisa dipakai dulu guide ini. Lalu yang kedua, make sure HP Android-nya ini support USB OTG ya. Jadi HP Android kan banyak ya, macam-macam modelnya. Nah, ini HP yang saya pakai di sini HP yang support ini ya, bisa baca flash disk, nanti bisa send perintah MTP. Jadi kalau misalnya HP-nya kemarin bisa dipakai untuk inject payload ya di video guide yang lain, harusnya sih bisa. Oke. Nah, metode yang kita pakai ada dua di sini nanti. Ini metode yang pertama kita pakai flash disk ya sama USB card reader. Oke. Ini metode yang saya prefer ya kalau misalnya saya harus akses dari HP ya. Nanti yang kedua, metodenya adalah langsung ya dari HP teman-teman. Jadi teman-teman make sure sedia kabel ya. Jadi kalau misalnya nanti direct connection, kalau misalnya USB-C ya, kalau misalnya HP-nya kan portnya USB-C, teman-teman cari aja kayak gini ya. Atau mungkin seperti ini ya mungkin ya. Oke. Yang mana aja boleh pakai. Saya kalau yang kabel pakai yang model seperti ini. Tapi kalau sebenarnya teman-teman pakai yang seperti ini sih bisa kok. Ini ya. Nah, mungkin. Nah, ini bisa. Oke, jadi ada dongle ya atau converter dari USB-C ke USB-A untuk nanti bisa push yang ini ya, perintah dari kabelnya. Soalnya kabelnya saya udah tes ya teman-teman, kalau yang kepalanya USB-C to C kok nggak mau baca dia. Jadi dia kok di kasus saya spesifik yang USB-A ke C ya. Kalau saya pakai USB 3 ya, ini biru ini kan artinya USB 3. Jadi nanti kalau yang untuk metode push dari HP, saya pakainya kombinasi gini ya. Jadi converter apa aja sama kabel. Nah, terus kalau flash disknya yang metode pertama ini nanti kita pakainya gini ya. USB ini converter sama USB A gini. Oke, kalau misalnya teman-teman ada model yang ini kayak dua kepala begini juga bisa dipakai, jadi langsung pakai gini. Yang penting untuk metode pertama kita pakai flash disknya formatnya expat atau FAT32. Tapi kalau flash disknya saya pakai ini ya, formatnya expat. Soalnya nanti kan kalau mau install game atau file yang lebih dari 4 GB ya, kayak game itu kan satu file lebih dari 4 GB. Nah, ini nggak rewel lah gitu maksudnya. Kalau misalnya external storage harusnya sih tidak masalah teman-teman. Oke, di video ini saya pakainya model dongle gini ya, kan mungkin teman-teman saya rasa lebih banyak yang USB-nya A gitu ya, jadi dicariin converter gini ya. Sama USB card reader ya teman-teman, yang bisa ini baca micro SD card. Oke, nanti yang metode kabel kita jelasin berikut dulu. Kita pertama ini ya, cek ini dulu caranya update file CV sama install game. Oke, nah kita coba yang mana dulu ya, yang gampang. Oke, kita hidupin dulu. Ini gamenya belum ada. Mungkin kita ini ya, coba install game dulu ya teman-teman. Nah, kalau install game, gamenya make sure misalnya teman-teman udah download ya dari HP gitu ya, atau copy dari mana gitu misalnya. Nanti udah dimasukkan ke sini gamenya. Terus nanti tinggal kita installkan dari sini. Nanti saya favoritnya pakai DBI teman-teman. Ya, kalau DBI kan bisa support install dari ini ya. Media external storage ya, alias flash disk lah. Yang penting kalau di DBI formatnya harus expat atau FAT32, khusus di DBI ya. Kalau misalnya teman-teman langsung install dari hard disk gitu ya, yang formatnya NTFS ya, mungkin kalau teman-teman pakai Windows, cek dulu formatnya. Kalau NTFS DBI nggak mau baca, jadi convert dulu ke expat. Saya sih rekomendasi pakai flash disk saja ya, di copy gitu misalnya dari komputer dari rumah atau dari temennya, atau download dari handphone kan bisa. Oke, nah ini dicolok dulu ya teman-teman. Terus teman-teman buka DBI, terserah mau dari album mau dari sini. Ya, kita masuk DBI. Nah, kalau udah teman-teman masuk di tampilan ini, teman-teman langsung dikoneksikan aja, dicolok gitu. Nanti langsung keluar dia. Tuh kelihatan nggak? Browse USB O drive. Dari sini nanti teman-teman navigasi aja file gamenya mana. Ini kan saya udah taruh ya, ini ada file game gitu. Nah, saya deketin dulu. Oke, file game. Nah, ini saya tes dulu aja mau install yang mana ya. Saya coba install yang Loop Hero gitu misalnya. Oke, ini mau diinstal satu-satu bisa, atau saya langsung install semua ya. Saya tekan Y gitu. Tekan A.
saya mau install kemana? Ke NAND apa ke SD? Saya mau ke SD card, apa? SD ini aja, micro SD. Terus saya pilih start install. Semudah itu teman-teman ya. Jadi tinggal ditunggu aja proses instalasinya. Biasanya kalau dari flash disk, pengalaman saya itu speednya antara 30 sampai 35 MB per second ya, pengalaman saya. Nah, itu udah selesai kan? B. Kalau dari sini teman-teman udah tekan exit aja, BB terus ya. Ini. Atau dari sini teman-teman bisa langsung cabut. Mati ya. Nah, ini browse install application-nya sudah ada nih, Loop Hero. Bisa tekan home, cek. Nah, terus nih. Selesai nih. Udah bisa ini ya, install tanpa PC ya. Nanti next berikutnya, kalau misalnya kita mau update file CFW, gimana nih teman-teman ya. Nah, kalau saya sih prefernya sih ini saya matiin dulu. Ya, nanti SD card-nya kita cabut. Oke. Saya restart dulu dari HKT saya power off, baru kita cabut, nanti kita navigasi ke HP ya. Jadi nanti update-nya gimana? Jadi SD card-nya dimasukkan ke sini, dongle, dari dongle nanti kita kopikan ke HP teman-teman. Nah, jadi HP itu jadi gantinya PC kita gitu ya. Jadi make sure teman-teman misalnya kalau update file CFW atau mau mungkin langsung copy file gamenya ke sini gitu. Bisa dari HP ya. Ini saya coba harus koneksikan dulu. Nah, ini HP-nya disiapin teman-teman. Nah, ini kan saya punya ini ya, support yang OTG ya. Oke. File Explorer-nya terserah teman-teman mau yang mana ya gitu. Tapi kalau saya di sini bawanya apa namanya? Pakai aplikasi namanya Solid Explorer. Teman-teman cek aja di mana di Play Store ya, ada file namanya Explorer aja gitu. Atau mungkin pakai bawaannya, misalnya kalau saya pakai Xiaomi gitu ya, bawaan file manajernya Xiaomi atau bawaan file manajer Samsung, Realme, terserah. Pokoknya dia bisa baca ini ya, baca external storage. Saya pakai ini ya, Solid Explorer. Nah, ini saya udah masukin ke sini. Nah, ini kebetulan tampilannya kan macam-macam ya teman-teman. Oke. Yang penting, ini udah bisa baca ini. Switch SD. Nah, ini isi SD card saya teman-teman. Gitu. Ya, misalnya tadi saya akan masuk ke mana tadi? Saya udah copy ini ya, file CFW saya di Nintendo di HP ya. Saya udah siapin ini kan. Ini. Misalnya saya siapin file trifecta segala macam. Ini file trifecta baru, saya mau kopikan semua misalnya. Saya pilih, ini kan navigasinya macam-macam teman-teman ya, jadi disesuaikan aja gimana biasanya kalau teman-teman pakai file manager apa gitu, teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Terus misalnya, ini gimana saya, ini dia, ini. Nah, saya mau copy ke sini misalnya ya, misalnya saya dihapus dulu kali ya, selain emu mmc. Oke. Hapus, terus tadi mana ini? Oke, ini dia. Ini saya copy. Bentar. Bentar. Oke, ini kita copy ke SD card-nya ya. Ini kan isi SD card-nya. Nah, jadi sebenarnya gampang aja teman-teman, kurang lebih sama lah kayak ini kayak komputer ya, cuman ini kan kita via HP. Udah, kalau udah selesai, ini switch SD saya ya. Make sure ya, switch SD. Udah betul, ini kayaknya udah yang paling baru. Teman-teman bisa close atau home. Nanti macam-macam ya, kalau Android yang pasti biasanya kalau ada ini external storage, make sure di eject ya teman-teman. Ini saya kan ada menunya di eject. Nah, kalau udah di eject selesai, baru. Kalau misalnya teman-teman nggak di eject, takutnya memory card-nya korup lagi, terutama yang pakai ini ya, format exFAT ya, itu gampang korup banget kalau teman-teman eject-nya nggak sempurna. Nah, itu dia gampang korup ya. Nah, ini kita masukin lagi. Jadi ceritanya kita udah berhasil mengupdate file CFW via HP ya. Jadi SD card-nya dicabut, diganti pakai USB card reader. Instead masuk ke PC, kita masukinnya ke handphone. Ya, tapi handphonenya support yang USB OTG. Nah, ini tinggal di launch saja kayak biasa. Udah beres teman-teman. Gitu. Ini saya lap dulu. Oke. Make sure tadi kita cek ininya ya, file CFW-nya. Tunggu booting. Oke, bentar lagi. Sip.
Oke, udah yang terbaru. Tapi file firmware-nya belum ini ya, belum apa namanya? Belum 15, sekarang kan baru udah 15. Nah, metode satu lagi teman-teman, kalau misalnya mau copy aja ya, ada satu homebrew lagi namanya NX Shell teman-teman. Nah, NX Shell ini make sure udah versi yang minimal 4. Jadi saya pakai versi 4.0.1 ya. Jadi kalau teman-teman pakai Trifecta package, saya udah siapin NX Shell ini untuk kalau copy-copy file ini ya. NX Shell ini udah saya siapin lah intinya di file Trifecta ya. Nah, istimewanya NX Shell ini dia bisa baca flash disk teman-teman. Jadi ini kayak file manajernya ya. Tapi sejak versi 4 dia udah bisa baca ini. Nah, ini nanti navigasinya gampang teman-teman. Ini kan SDMC ini home ini ya, apa kayak file manajernya si Switch ya. Nih. Nah, ini menunya. Nanti kalau kita colok ini firmware, firmware. File apa SD card, nanti dia muncul namanya USB. Ini saya udah koneksikan ya. Di menu ini teman-teman navigasi pakai ini ya. SDMC dia muncul namanya UMS 0. Nah, ini SD card kita tadi. Ya, dari sini teman-teman kalau misalnya mau copy apa nih, misalnya copy file game gitu ya, atau file firmware ya. Firmware kan biasanya mau di-copy nih, terus teman-teman pindah ke SDMC tadi. Nah, terus teman-teman misalnya di sini di paste ya, ditekan X nih paste-nya. Nah, terus di paste. Ini saya lagi nggak paste ya teman-teman, soalnya filenya kan besar 300 megaan, tapi kurang lebih caranya seperti itu. Jadi pakai NX Shell bisa baca SD card untuk copy file ya. Nah, tapi kalau pas masuk OS gini, teman-teman jangan update file CFW-nya di sini ya. Update file CFW hanya di HKT teman-teman. Jangan pas sambil di sini, nanti error dia ya. Kalau misalnya cuman kayak copy game, copy emulator, kayak copy homebrew, copy apa lagi ya, kayak payload begini masih bisa ya. Tapi kalau udah kayak yang cheat segala macam, cheat masih bisa, tapi harus di reboot dulu ya. Konten config ini harus di reboot. Tapi kalau file ini saran saya jangan diutak-atik aja deh ya. Yang penting kalau copy-copy kayak file firmware gitu dia masih bisa. Oke, kira-kira kalau teman-teman udah selesai, kalau di NX Shell jangan langsung dicabut ya teman-teman. Kalau di DBI teman-teman bisa cabut. Tapi kalau di sini ya teman-teman tekan B dulu ya. Make sure ke setting sini teman-teman, tekan A. Terus ada pilihannya unmount USB device. Ini harus di unmount dulu ya. Unmount, do you wish to unmount? Oke. USB can be safely removed. Nah, ini nanti udah nggak ada ini ya, udah hitam, baru teman-teman bisa cabut. Gitu. Baru bisa di home, selesai. Jadi mungkin tadi teman-teman copy file firmware, terus nanti diinstal pakai Debrick itu bisa ya. Nah, gini caranya pakai yang USB sama USB card reader untuk update file CW sama install game. Saya rasa ini udah cukup ya. Kalau udah pakai HP udah gampang lah gitu. Nah, cara berikutnya pakai ini ya, pakai kabel teman-teman. Nah, ini pakai kabel beda lagi ceritanya. Nah, kalau pakai kabel kan ada dua ya. Jadi kalau saya udah ajarin di video lain caranya copy transfer data tanpa kita cabut SD card, teman-teman. Nah, cabut SD itu kan pakai dua ya caranya. Jadi ada HKT USB Tools sama pakai DBI, teman-teman. Oke. Ini sama aja caranya gitu. Tapi kalau yang di cara itu kita pakai komputer, sekarang kita pakai HP. Nah, ini HP-nya harus yang ini ya, support ya teman-teman. Support OTG saya udah bilang tuh tadi. Nah, ini cara pertama saya coba apa ya, demo fitur DBI ya, tapi yang pakai MTP ya. Nah, ini teman-teman terserah mau pakai yang dari album atau dari sini. Saya sekarang gantian pakai yang di sini deh. Oke, teman-teman masuk DBI-nya ya. HP-nya teman-teman koneksikan dulu ya. Nah, terus teman-teman pilih Run MTP Responder. Oke, teman-teman tekan dulu Run MTP Responder, ada pilihan gini, masuk ke sini. Oke, nanti di HP ada muncul menunya DBI ini, ya. Nah, dari sini teman-teman mau copy apa? Copy game ya, kita mau install game gitu. Nah, teman-teman tadi gamenya udah disiapin di HP misalnya ya. Tadi saya udah simpen file game misalnya ini ya. Saya mau install apa ya sekarang? Saya mau install Forever Day ini. Ini dua ini tinggal di copy ya. Nah, ini misalnya kan ada pilihan ini, copy to. Nah, copy to-nya kemana nih? Ke DBI, micro SD. Kita mau kopinya di micro SD ya. Terus di sini tekan copy. Copy. Nah ini kalau dari HP ya, managing DBI ini agak lucu teman-teman ya. Jadi yang dia itu di sini kan 0 ya. Make sure teman-teman jangan panik. Dia akan copy ini dulu.
copy file sampai full, baru dia akan push ke sini. Gitu. Nanti kan ada 2 file ya, jadi nanti dia jalan dulu lagi berikutnya sampai ini full, baru yang ini jalan dia. Gitu. Dia kalau DBI di handphone pengalaman saya sih kayak gini. Dia udah sampai full nih, baru dia push. Kayak gitu. Jadi dia kayak 2 kali kerja. Kalau di PC kan dia langsung di copy ke folder, dia langsung jalan ya teman-teman. Tapi kalau di sini enggak. Gitu. Misalnya kita coba lagi ya. File ini Golf Story deh misalnya. Ini saya copy yang enggak besar-besar aja deh. Ini misalnya kita copy ya. Copy tuh ke mana tadi? Ke DBI. Saya mau coba di non install deh. Non install saya copy di sini. Nah, tuh kan dia kan masih 0 kan? Ini dia jalan dulu teman-teman sampai filenya itu tercopy full ya, kayak filenya itu sampai copy full, baru dia kayak nge-push lah istilah saya ke sini. Tuh. Mungkin kayak 2 file dia sampai tengah mungkin ya biasanya. Kita tunggu. Pokoknya teman-teman tunggu aja prosesnya selesai. Dia memang kalau pakai HP ini agak lama teman-teman. Nah, makanya saya pribadi lebih suka kalau pakai flash disk ya. Flash disk tadi kan soalnya begitu di-install langsung selesai lah, maksudnya teman nggak 2 kali kerja. Tapi kalau misalnya teman-teman pas flash disknya ketinggalan, cuman bawa kabel, ya cara ini lumayan lah kalau kepepet gitu. Dan ini kan tergantung HP ya, speednya juga tergantung teman-teman, kayak OTG-nya bisa nge-push berapa ini ya, kapasitasnya berapa lama. Tuh. Nah ini ya kayak gini. Nah ini saya pause dulu sampai ini selesai semua ya teman-teman. Oke, ini proses copy gamenya udah selesai teman-teman ya. Ini sama aja kayak sebenarnya DBI, pokoknya bisa akses MTP, semua media bisa baca, mau PC, mau HP. Kayak misalnya kita cek install game di sini ya. Nah, saya udah install game apa aja di sini. Saya udah install Loop Hero misalnya kan. Nah, ini Loop Hero udah copy. Nah, tuh. Loop Hero saya juga bisa ambil nih gamenya, seperti kayak saya dumping game biasanya. Saya copy misalnya ke folder download saya atau apa ya, ke folder saya yang di sini deh. Nah nih, saya di copy kayak biasa juga bisa teman-teman. Tuh prosesnya sama. Ya tapi tergantung ini ya, kapasitas handphonenya teman-teman sama mungkin kabel. Saya jujur kurang terlalu serak lah ya, kurang serak sama cara ini. Takutnya kan filenya mungkin ada yang korup atau segala macam. Kita nggak bisa jamin. Tapi lumayan lah, teman-teman bisa recheck sendiri ya. Nah, kayak gini. Kalau udah selesai teman-teman tekan Next. Selesai kayak keluar kayak biasa. Di sini juga keluar. Nah, tuh tadi install semuanya, Forager segala macamnya. Tuh ya. Terus cara berikutnya gimana kita ngupdate-nya ya, teman-teman. Update-nya kalau ini pakai HKT USB tool ya, teman-teman. Jadi saya restart dulu supaya kita ke HKT. Nah, nanti sama. Jadi nanti USB menunya akan baca ini kayak external storage teman-teman ya. Ini saya cancel dulu. HKT USB tools, teman-teman tekan tools, USB, SD card, terus baru koneksikan ya. Oke. Nah, ini oke to handle UMS ya. Ini boleh ekspor atau enggak? Nah, terserah nih. Saya coba yang dari sininya deh, dari ininya, dari HKT USB toolnya. Nah, ini kan USB-nya. Nah, terserah nih teman-teman. Kalau misalnya ini kan file manajernya ya, tuh. Nah, sama caranya kayak tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah kayak udah siapin filenya gitu ya, boleh. Sama kayak tadi kalau misalnya pakai ini di sini bisa nggak ya? Tuh UMS nih, switch SD kan bisa nih. Nah, tuh ini isi SD card-nya teman-teman. Terus teman-teman udah siapin filenya di mana misalnya? Filenya teman-teman tadi ini ya, kita copy paste lagi deh misalnya, copy paste lagi ini file ini Antusiasnya misalnya. Bisa semua. Tuh, di copy lagi kayak tadi, di update file CV-nya. Atau misalnya kayak mau copy apa ya, file firmware gitu misalnya, ini di copy deh ke ini, ke mana? Ke isi root SD card-nya. Nah, di paste juga bisa. Ya, itu udah selesai. Ini file firmware-nya. Ya, kalau udah selesai, teman-teman jangan lupa dari HP-nya di jack ya. Tuh. Oke. Oops. Ditunggu aja teman-teman. Nah, ntar ini kalau udah selesai eject-nya, saya balik lagi ya. Ini proses eject-nya agak lama teman-teman. Nah, jadi ditunggu aja, sabar, jangan panik gitu ya. Kalau udah selesai nggak ada menunya, yang dari sini kan kayaknya nggak selesai-selesai. Teman-teman harus cabut kabel yang dari sini dulu, baru nanti dia
hidup ya. Tuh, sleep, terus saya tunggu, ini baru bisa di close. Oke. Dari sini boleh mau di reload, saya biasanya di reload ya, baru saya launching teman-teman. Gitu. Ya, gimana teman-teman? Saya harap ini berguna ya buat teman-teman. Kalau kepepet lumayan lah gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap lebih suka kalau pakai ini ya, pakai flash disk sama USB card reader. Kalau pakai kabel mungkin yang berguna kalau di DBI ya, kayak misalnya kayak backup game gitu, lumayan lah maksudnya. Tapi kalau ada akses ke sini teman-teman, saya sih sangat rekomendasikan untuk invest ya. Invest ini beli flash disk, terserah lah yang bagusan aja, mau merek apa gitu, suka aja yang 128, 256, yang penting dia formatnya expat sama USB card reader ya, invest sedikit lah teman-teman sama ini ya dongle-nya. Oke, saya harap videonya akan berguna teman-teman ya, nanti tolong di like, di komen, di share ya, ke subscribe untuk ini lesson-lesson kayak gini berikutnya di next video. Oke, saya harap berguna. I'll see you on the next video. Ciao.